Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua untuk pembelajaran daring setelah video pertama di hari Senin kemarin. Nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Umi ulang sekali lagi, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari itu terjadi selama 365 hari atau setahun. Bumi berevolusi dengan kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Apa itu bidang ekliptika? Bidang ekliptika adalah garis hayal tempat setiap planet mengitari matahari. Dampak apa saja yang diakibatkan dari adanya revolusi bumi? Pertama adalah pergantian musim. Anak Umi, ada perbedaan musim di antara bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Di bumi bagian utara mengalami musim semi mulai pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Musim gugur terjadi pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember. Dan musim dingin terjadi pada tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Maret. Selanjutnya bumi bagian selatan. Musim semi terjadi pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember. Musim panas terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Musim gugur terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Dan yang terakhir adalah musim dingin yang terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Dampak revolusi bumi berikutnya adalah terjadinya perbedaan frekuensi waktu siang dan malam. Siang dan malam pada bagian bumi utara dan selatan akan berbeda dengan bagian bumi di garis khatulistiwa. Pada bagian bumi tengah atau tepat di garis tengah khatulistiwa ini memiliki waktu siang dan malam yang terbagi rata, yaitu masing-masing 12 jam. Nah, salah satu negara yang terletak di garis khatulistiwa adalah negara kita, yaitu Indonesia. Dampak revolusi bumi berikutnya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari inilah yang menjadi penyebab adanya perubahan musim dan perbedaan frekuensi siang dan malam. Pernah tidak Anak Umi kamu merasakan bahwa dalam satu hari ini siangnya lama sekali? Kenapa lama malam? Kenapa jamnya sepertinya itu lama bergerak? Nah, perasaan seperti itu disebabkan karena adanya gerak semu tahunan matahari. Pada tanggal berapa kita dapat merasakan siang yang lama? Nah, bisa kamu lihat pada gambar, itu terjadi pada tanggal 21 Maret, 22 Juni, 23 September, 22 Desember, dan 21 Maret. Jadi dalam satu tahun, kita akan merasakan siang yang lebih lama. Nah, dampak revolusi bumi berikutnya adalah terbentuknya rasi bintang. Rasi bintang itu adalah sekelompok bintang yang membentuk pola tertentu. Macam-macam rasi bintang yang diketahui adalah bentuk skorpion atau bentuk kalajengking, kemudian bentuk Leo atau singa, ada bentuk layang-layang, kemudian bentuk Cancer atau kepiting. Nah, sebenarnya jarak bintang itu tidak dekat seperti yang kita lihat di langit. Karena jarak bumi dengan langit itu sangat jauh, jadi terlihat seperti dekat. Dampak revolusi bumi berikutnya adanya kalender Masehi. Kalender Masehi ini adalah kalender yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti kalender yang ada di rumah kita. Nah, sejarahnya kalender Masehi ini ditemukan oleh Julius Caesar. Berbeda dengan kalender Islam. Ya, jadi
untuk kalender Islam itu kita menggunakan kalender Hijriyah. Apa perbedaan kalender Hijriyah dengan kalender Masehi? Berikut Umi jelaskan. Perbedaan kalender Hijriyah dengan kalender Masehi yang pertama adalah kalender Hijriyah berpedoman pada perhitungan tanggal berdasarkan pergerakan bulan terhadap bumi. Sedangkan untuk kalender Masehi, perhitungan tanggalnya mengikuti pergerakan matahari terhadap bumi. Padahal yang kita tahu adalah bukan matahari yang mengitari bumi, tapi bumilah yang mengitari matahari. Perbedaan yang kedua adalah dari jumlah hari. Jumlah hari dalam kalender Masehi itu bisa mencapai 31 hari dalam satu bulan, sedangkan kalender Hijriyah hanya mencapai 29 sampai 30 hari dalam satu bulan. Jadi, total hari dalam satu tahun di kalender Hijriyah itu mencapai 354 sampai 355, sedangkan di kalender Masehi itu jumlah harinya mencapai 365. Selanjutnya adalah sejarah penanggalan. Penanggalan 1 pada kalender Masehi itu didasarkan pada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan untuk penanggalan 1 pada kalender Hijriyah berdasarkan pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Perbedaan berikutnya adalah dari bentuk angka tanggal. Kalender Hijriyah itu bertulis dengan angka Arab, sedangkan kalender Masehi bertulis dengan angka alfabet. Perbedaan antara kalender Masehi dan Hijriyah berikutnya adalah dari segi penentuan awal hari. Penentuan awal hari untuk kalender Masehi itu dimulai pada pukul 12 malam, sedangkan penentuan awal hari di kalender Hijriyah itu berdasarkan pada terbitnya matahari. Jadi, awal hari untuk kalender Hijriyah itu dimulai dari subuh. Sekian penjelasan Umi tentang materi hari ini, yaitu revolusi bumi dan dampaknya. Nah, berikutnya pada pertemuan Zoom nanti, Umi akan menanyakan hal-hal apa saja yang telah kamu ketahui tentang revolusi bumi. Selamat belajar anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.